yang bertarung adalah orang yang diberikan keterbatasan sejak lahir. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kita minggu ini saya wah ini berantakan. Untung saya nggak kelihatan, tapi insya Allah masih tetap ganteng. Oke, terima kasih Jenderal Posi. Anda telah mana sih depannya? Oh, di situ. Oke. Thank you. Oke, terima kasih semuanya. Masih semangat semuanya? Sisi positif. Sisi positif. Sisi positif. Semuanya teriak yang keras, yeah. Tangan dulu. Oke, jadi siang ini kita sudah menang. Kita sudah mengalahkan Jenderal Satan. Tapi pertanyaannya adalah, seperti saya bilang tadi, yang berperang adalah orang-orang yang sempurna fisiknya. Yang berperang adalah orang-orang yang tidak punya kekurangan sedikit pun. Padahal di muka bumi ini ada juga orang-orang seperti saya yang dilahirkan dalam keterbatasan. Jadi tanpa kita membatasi diri kita sendiri pun Allah sudah kasih keterbatasan ini. Yang mana dalam hidup saya ini adalah mata saya. Tapi saya ingin tunjukkan kepada teman-teman bahwa keterbatasan fisik is no problem. Oke, hari ini saya ingin berbagi tentang apa yang sudah saya jalankan
dalam rangka menjadi seorang yang dapat menembus keterbatasan. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Hal yang pertama, ini asik banget, adalah tentang cinta. Hey, ada yang pernah jatuh cinta? Saya. Ya, Bapak Ibu guru pernah jatuh cinta? Nah, pasti pernah yang pernah jatuh cinta. Asik gak jatuh cinta? Semua yang indah-indah kelihatan menjadi indah, ya. Cinta dari pandangan pertama, itu gak berlaku buat saya. Ya, kalau buat saya cinta dari sentuhan pertama, touchscreen kali. Oke, ya, jadi resep pertama, kalau kita mau menembus keterbatasan yang ada dalam diri kita harus mencintai diri kita sendiri. Mungkin selama ini kita sering ngomong I love you, tapi jarang di antara kita yang bilang I love me. Ya, jarang sekali. Padahal ini adalah kunci kalau kita mau berhasil. Tidak percaya? Orang yang mencintai diri sendiri, mungkin kita berpandangan, oh, narsis, eksis. Tapi sebenarnya bukan itu maknanya. Kalau kita mencintai diri kita, artinya kita menerima apapun yang sudah Allah berikan, baik itu keburukannya ataupun kebaikannya. Jadi intinya adalah definisi kita sebenarnya banyak, tapi di sini kita akan menerjemahkan bahwa mencintai diri sendiri artinya adalah memandang diri kita dengan positif. Ya, oke, boleh tepuk tangan, boleh. Kita akan buktikan, ya, kita akan buktikan. Selama ini banyak di antara kita banyak mengeluh. Aduh, saya kurang ganteng nih, saya kurang cantik, I'm not smart. Ya, tidak pede. Ya, kira-kira ketika kita melihat orang yang mengeluh, gimana tampangnya? Bagus nggak? Tidak bagus. Sekarang kita tes. Duduknya pasti ada sebelah temannya. Oke, silakan menghadap ke arah temannya. Terserah, kalau yang moga-moga dapat pasangan semua, ya. Boleh menghadap temannya. Oke, boleh menghadap temannya. Yang nggak dapat pasangan nggak apa-apa. Ya. Kalau sudah, perhatikan baik-baik wajah temannya. Oke? Perhatikan. Kalau sudah, ya, kalau sudah, kita akan hitung selama, saya akan beri waktu selama 1 menit. Teman-teman yang ada di hadapan saya, Bapak Ibu guru semuanya, kita bicara semua hal yang terbaik tentang diri kita. Aduh, wajahku yang cantik, tanganku luar biasa, ya, telingaku yang panjang dikit, ya. Oke, saya hitung, hitungan ketiga mulai ngomong. 1, 2, 3. Wah, narsis semua ini. Aduh, wajahku yang cantik. Ya, nikmati perasaan itu, ya, nikmati perasaan itu. Ya, rasakan. Akan lagi narsisnya nggak? Oke, ya. Oke, terima kasih. Boleh kembali tepuk tangan dulu. Saya mau tanya ini, ketika tadi ngomong, mukaku bagus, ya, tanganku bagus, apa yang kita rasakan dalam hati? Senang nggak? Senang banget. Nah, buat temennya yang lihat nggak perubahan di wajah temannya bagaimana? Lebih cakep? Lebih cantik? Ya, inilah rahasia dari kalimat atau kata yang kita kenal dengan syukur. Kalau kita mencintai diri kita, pasti kita akan memandang apapun yang ada dalam diri kita adalah yang terbaik. Nggak apa-apa saya nggak ganteng, tapi saya yakin keramahan hati saya bisa menyamai kegantengan orang lain. Nggak apa-apa saya nggak cantik, tapi insya Allah senyum saya begitu ikhlas untuk orang-orang di sekitar saya. Saya nggak jago IPA, no problem. I can speak English and French. Salutation. Ya, saya nggak bisa goreng tempe, tapi saya bisa goreng
apa ya? Lawan. Ya, nggak apa-apa ya. Ini akan membuat kita bersyukur. Ya, teman-teman bisa rasakan apa yang terjadi kalau setiap pagi teman-teman bangun, buka Facebook, Twitter, apa yang ditulis statusnya? GALAU. Galau. Tulisannya di statusnya Facebook, namanya diganti. Ya, Army tidak mau disakiti. Fajar sudah dewasa. Yang paling parah, Oktav Fizarni tidak mau dibohongi. Ya, yang nge-like status kita banyak kan mana? Yang sering galau atau yang suka pasang status positif? Status positif ya. Jadi yang namanya galau, kepo itu harus mulai kita kikis ya. Mulai ketika kita bangun tidur, mungkin selama ini kita aduh ya Allah, hidup mau sama harusnya begini jalannya. Kita bangun tidur, baca doa tidur. Yes, alhamdulillah ya Allah, another day, hari baru buat saya. Saya akan song-song dunia. Ya, ini menunjukkan bahwa kita bersyukur. Apapun yang kita miliki ini adalah yang terbaik. Oke, jadi mulai sekarang yang selama ini fokus sama kekurangannya, mulai fokus sama kelebihan. Seperti teman kita berikut ini yang akan tampil di video. Cicit. Kelihatan apa sih? Almost ready. People freak out when they see me for the first time. It's so cool. I was at a water slide all by myself. Everyone obviously at the bottom of the slide is waiting for other people to come down. You right come there, freaking out. They're like, yeah, like it. And I was so tempted to look at myself and go, what happened? You know? There were times where I sort of looked at my life and think, well, I can't do this and I can't do that. And you keep on concentrating on the things that you wish you had or the things that you wish you didn't have. And you sort of forget what you do have. And there's no point, I believe, in my life where I wish I had arms legs, I wish I had arms legs, I wish I had arms legs, because I wish you weren't help. What I've seen in life are just a couple of key principles. The first thing that I've seen is to be thankful. It's hard to be thankful, man. I tell you, when I was 8 years old, I sort of summed up my life and thought, I'm never going to get married. I'm not going to have a job. I'm not going to have a life of purpose. I'm not a husband and I'm not going to leave. I can't even hold my wife's hand. It's a lie to think that you're not good enough. It's a lie to think that you're not worth anything. I love life. You know, so many people come and say, how come you smile so much? And I'm like, well, it's a long story. But it's very simple at the same time. You see, it's very hard to smile sometimes in life. There are things that happen that you don't know and you don't understand. And you don't know if you're going to get through it. You know, you go through your storms in life and you don't know how long the storm's going to be. And today I'm going to share with you some principles that I've learned in my life that you can use in yours. Being patient with beautiful. I'll tell you, it's the hardest thing. But I realize I may not have hands to hold my life's hand. But when the time comes, I'll be able to hold it hard. I don't need hands to hold it hard. You know, it is scary to know how many girls have eating disorders. It is scary to know how many people are just angry at life because of their situation at home.
and angered others. It's scary to know how many people actually feel like they're worth nothing. Every single girl right here, right now, I want you to know that you are beautiful. You are gorgeous just the way you are. And you boys, you're the man. Oke, tepuk tangan dulu buat inklusisi. Ya, terima kasih Mas Diki. Oke, ya. Jadi selama ini mungkin kita kurang mencintai diri kita. Kalau kita nyanyi lagunya biasanya tebak lagu. Coba yang ini bisa tebak kan? Kalau yang ini nggak usah nebak. I have a dream, a song to sing. Poin berikutnya adalah I have a dream. Kita harus punya impian. Ya, orang hidup tanpa impian bagai mobil tanpa bensin. Padahal gue baru kepikiran juga tuh ya. Kita hidup harus punya impian. Coba kalau saya tanya, apa visi dan misi Anda? Pasti semuanya bengong. Kalau yang biasa kirim atau bikin proposal mungkin gampang, ya. Oke. Saya minta satu cowok, satu cewek yang berani maju ke depan, ceritakan impian terbesarnya. Go. Satu cewek, satu cowok. Yang paling berani naik ke atas. Tepuk tangannya buat yang naik ke atas. Silakan bersama saya. Oke, silakan yang kiri dulu dengan Mas Deden. Silakan cerita Mas Deden. Impian terbesar dalam hidup Mas Deden. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deden Sofian. Saya dari Subang. Impian terbesar adalah jadi seorang pengusaha sukses dunia akhirat. Amin. Insyaallah. Terima kasih Mas Deden. Terima kasih. Boleh kembali ke tempatnya. Ya, sekarang sebelah sini. Mana tadi? Oh ya, silakan Mbak. Dengan Mbak siapa Mbak? Cica. Oke, silakan Mbak Cica. Boleh diceritakan impian terbesarnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi biasa panggil saya Cicake saja. Saya dari Bengkulu jauh. Sengaja datang ke sini buat melihat buat belajar sama teman-teman kita yang hebat, yang luar biasa, dan saya sangat kagum. Dan saya tidak, meskipun saya terbatas sekarang di antara kita, tapi saya tidak kecewa dan saya sangat bahagia bisa hadir bersama teman-teman semua hari ini. Oke, intinya bersama kelamaannya. Saya ingin menjadi penulis internasional. Saya ingin, satu impian saya ingin menulis dari hati, dan saya ingin setiap seorang yang membaca buku saya, dia harus meneteskan air mata atau minimal tapi dia. Impian yang kedua, saya ingin menjadi motivator muslimah yang mendunia juga. Meskipun saya berhijab, meskipun saya terbatas, meskipun saya berkacamata dan cantik lah. Saya ingin mendunia dan saya ingin mengatakan bahwa, seorang wanita, mari kita berdiri dan bangun. Impian terbesar saya adalah pergi ke tanah suci dan menikah dengan
yang ketiganya Kak Cica. Terima kasih Kak Cica. Oke, tepuk tangan dulu buat teman-teman kita. Bakso. Oke, jadi dalam hidup ini kita harus punya impian. Arti dari impian itu sebenarnya adalah tujuan atau target hidup. Karena kalau kita nggak punya impian, tidak punya cita-cita, insya Allah kita tidak akan punya gairah untuk melakukan apapun. Mungkin teman-teman bertanya, kenapa saya berkostum seperti ini? Karena saya ingin suatu hari nanti bisa menjadi seorang Ksatria Jedi, jenggotan dikit. Karena di film Star Wars itu memang ahli dalam teknologi, maka untuk mewujudkan kayaknya saya berpakaian seperti ini tujuannya adalah untuk memantapkan hati saya bahwa saya ingin bisa seperti itu. Oke. Tapi ngomong-ngomong, kita punya teman kecil yang punya impian luar biasa. Silahkan, cucu. It's blue, darling. Why is it blue, Mommy? Well, it's the color of hope. What is hope? Hope is not something you can see. It's something that you feel. It's what you wish for. Oh, I get it. I wish I could run very fast. I wish I could jump very high. Maybe. I wish I could swim like a fish. Possible. Oh, then I wish you and I would share the same dream so we can do everything together. So, darling, what did you do in school today? We drew pictures of the YOG. Mommy, do you know what is the YOG? Miss Pizza said that it is a very big sport they held in Singapore. The whole world will be watching us. So, what did you draw? I drew many people in the stadium. This is very pretty. Do you like it? Yes, and Miss Pizza gave me an A. Mommy, I would like to go and see the Youth Olympic Games. Sure. I will take you there. But what do you want to do there? Like you always teach me, I can't see, but I can feel. I want to be there to view all the hopes and dreams of everyone else. Sure. I'll take you there. Tangan dulu buat adik kecil kita. Ternyata rekan-rekan ya, dia adalah seorang tunanetra. Tapi impiannya luar biasa, dia mau run fast. And berenang gimana sih? Saya taunya gini-gini minta tolong. Oke ya, jadi yang kedua, kalau kita mau menembus keterbatasan, kita harus bisa punya impian. Dan yang ketiga, kalau tadi sudah mencintai diri sendiri, kemudian kita sudah punya impian, maka impian itu pasti harus diwujudkan. Betul atau betul? Betul. Caranya bagaimana? Karena kalau kita hanya punya impian saja, impian tersebut tidak kita pelajari, maka akan selamanya menjadi impian. Oke? Pernah ingat lagu yang dinyanyikan oleh saudara jauh saya, Opi Andaresta? Gimana lagunya? Andai soalnya udah keselpik duluan. Dia hanya bilang, andai aku jadi orang kaya, tapi dilakukan nggak proses mewujudkannya? Tidak dilakukan. Maka meskipun kita ngomong, andaikan aku bisa menjadi presiden, andaikan aku lulus dengan nilai yang baik, semua itu hanya akan jadi impian, men. Ya, maka yang harus dilakukan adalah kita mewujudkannya menjadi kenyataan, Cin. Ya, oleh karena itu penting bagi kita untuk belajar. Ini kenapa teman-teman ada di bangku sekolah, di bangku kuliah, bukan di bangku Metro Mini. Ya, karena teman-teman tengah belajar untuk mewujudkan impiannya menjadi sebuah kenyataan. Karena kalau teman-teman sudah belajar, teman-teman akan menjadi sosok yang kreatif. Ya, kekreatifan ini hanya bisa dibangun kalau teman-teman punya ilmunya. Dan ilmu itu tidak akan bisa digunakan kalau teman-teman tidak punya cinta. Jadi semua ini berkaitan, men.
Ya, sejak pertama kita mencintai diri kita, punya impian dan kreatif belajar, ini semuanya terkait. Ya, teman-teman tidak akan punya kreativitas kalau teman-teman nggak punya impian, dan impian itu tidak akan terbangun kalau teman-teman tidak punya cinta. Kita akan lihat salah seorang rekan kita, kali ini dari Indonesia. Dia adalah sosok yang cukup kreatif. Kita lihat, semoga ini bisa menginspirasi. Jujur. Kedua kaki ini adalah tangan bagian kiri. Aceh bisa selincah jari-jari tangan normal. Jari-jari kaki ini begitu luas dan menekan nada-nada pada keyboard. Tidak semua tangan normal bisa bermain gitar dengan baik, tapi Aceh memetik gitar dengan jari-jari kakinya. Inilah Alberta Aceh Deuskiel, pemuda biasa dari Wonosobo, Jawa Tengah. Dia tak lantas putus asa meski terlahir tanpa kedua tangan. Segala keperluan ia lakukan dengan baik untuk mengandalkan kakinya. Aceh, pemuda kita dari Wonosobo, Jawa Tengah ini bisa menjadi penyemangat anak-anak muda lain. Tak harus menjadi pemuda yang bermanfaat untuk banyak orang. Aceh sudah menunjukkan bahwa cacat tubuhnya tidak untuk menyusahkan orang lain, tapi justru berprestasi. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Nur Rahman Effendi melaporkan. Kita tepuk tangan dulu buat sahabat kita, luar biasa. Ya. Tapi ada satu hal. Ada yang bertanya nggak, kenapa seminar ini judulnya Sky is your limit? Biasanya kan seminar judulnya apa? No limit, unlimited, tak terbatas. Ya, kenapa kira-kira dikasih judul Sky is your limit? Kenapa malah ngomongin keterbatasan? Karena memang kita sebagai manusia punya keterbatasan. Kita bukan makhluk yang sempurna. Itu kenapa untuk meraih kesuksesan dan menembus keterbatasan, kita harus saling bekerja sama. Nah, hari ini saya ingin sampaikan tim kerjasama yang mampu membawa teman-teman untuk sukses. Yang pertama adalah orang tua kita. Mungkin selama ini ketika kita sekolah, ketika kita bekerja, ketika kita mau kuliah, kita lupa minta restu sama mereka. Kita lupa minta doa sama mereka. Padahal teman-teman, orang tua ini adalah backup tim yang paling luar biasa. Teman-teman bisa terhindar dari bala, bisa terhindar dari petaka, bisa sukses, bisa maju. Ini semata-mata karena Allah sudah memberikan amanah kepada orang tua. Ini luar biasa. Ya, ini tim yang pertama yang harus kita perhatikan dalam kerjasama. Yang kedua adalah guru. Jadi teman-teman saat ini masih SMA, masih kuliah, masih ingat dengan wajah gurunya? Pasti. Insya Allah 10 tahun, 15 tahun setelah teman-teman lulus, teman-teman sudah sukses, jadi miliarder, balik ke sekolah, guru kita jadi apa teman-teman? Masih tetap jadi guru. Padahal teman-teman, ini begitu luar biasa. Guru kita ini yang menjadikan kita besar seperti sekarang tanpa kita pernah tahu. Ya. Jadi jangan pernah lupa, guru adalah anggota kedua dalam tim kerjasama meraih kesuksesan. Ya, boleh tepuk tangan buat rekan guru, silakan. Dan yang terakhir tentu saja adalah rekan-rekan Anda. Ya, kita nggak bisa IPA, kita temenan sama anak IPA.
Gak bisa IPS, temenan sama anak? IPS. Lalu apa jadinya kalau orang buta seperti saya ketemu dengan orang lumpuh? Kombinasi seperti apa yang tercapai? Kami bisa lari maraton. Kenapa? Bagaimana caranya? Yang lumpuh saya gendong. Ya, jadi saya yang tunanetra menyumbangkan kaki saya, dan yang lumpuh menyumbangkan matanya. Inilah kerjasama. Ini bisa kita gunakan untuk menembus keterbatasan yang kita punya. Dan spesial untuk hari ini, saya ingin memperkenalkan kepada teman-teman beberapa orang yang sudah menjadikan saya sampai seperti sekarang berdiri di panggung ini. Yang pertama adalah, mungkin boleh maju ke depan teman saya, bapak saya, ibu saya. Ini adalah orang tua saya, begitu luar biasa. Ini adalah orang-orang yang begitu luar biasa sudah membesarkan saya. Dan ya, ini keponakan saya. Teman-teman mau tahu apa yang saya lakukan setiap pagi? Rahasianya, setiap sholat subuh, kemanapun, apapun aktivitas yang saya jalankan, saya selalu minta restu sama mereka. Mungkin boleh Bapak kasih sedikit semangat buat teman-teman yang ada di sini soal keterbatasan, karena Bapak dikaruniai anak yang terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, ini adalah rahasia Allah, karena saya tidak pernah punya teori, tapi yang ada dari kecil, Mas, yang termudah untuk kamu besar nanti adalah menjadi guru. Karena apa? Karena punya keterbatasan penglihatan. Tapi ingat, untuk menjadi guru harus ada syarat yang harus dipenuhi. Apa itu? Kuasai bahasa. Salah satu di samping bahasa Inggris adalah bahasa Inggris. Yang kedua, kuasai teknologi. Apa itu? Komputer. Maka dari kecil saya fokus Inggris, komputer, dan ternyata kalimat guru itu merupakan, apa kata Mas Rama? Passion ya? Passion. Jadi saya tahu kalimat passion itu setelah Rama seperti ini. Jadi saya tahu bahwa fokus atau konsekuennya itu setelah Rama seperti ini. Jadi sekali lagi, inilah kekuatan Allah dan bukan kita. Ya, mohon tepuk tangannya untuk yang kedua, ini karena banyak sekali, saya wakili saja. Di sini juga hadir beberapa orang bapak ibu guru saya ketika saya SMA di Madrasah Aliyah Negeri 11. Di sini saya haturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya. Bapak ibu saya nggak bisa kasih apa-apa. Hanya saya berdiri di sini, dan inilah saya yang selamanya akan tetap jadi murid Bapak Ibu yang luar biasa. Dan tentu saja untuk teman-teman semua yang ada di sini, nggak bisa saya sebutin semuanya. Tanpa kalian saya nggak akan pernah ada di sini. Ya, tepuk tangan. Ya. Teman-teman, ada satu hal yang ingin saya sampaikan sama teman-teman, bahwa kerjasama yang paling luar biasa adalah ketika orang-orang yang sempurna tidak diberikan keterbatasan bekerja sama dengan orang-orang yang punya keterbatasan. Maka kalau teman-teman sampai detik ini masih punya keterbatasan dalam hati, masih terbatas, padahal batas kita adalah langit, tinggi di sana.
Saya ingin teman-teman melihat bentuk kerjasama dalam video ini. Silakan, Mas Diki. Ini adalah rekan-rekan kita yang berkebutuhan khusus dalam sebuah olimpiade olahraga tingkat internasional. Kita saksikan mereka begitu luar biasa. Sambil azan. Oke, masih berjalan videonya. Oke, tadi kita sudah lihat sebagian ya teman-teman, Bapak Ibu guru dan semua yang hadir di ruangan ini. Video yang tadi kita saksikan adalah video yang berisi rekan-rekan kita yang secara fisik mereka diberikan keterbatasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Teman-teman, bila diizinkan, saya ingin punya satu permintaan buat teman-teman yang ada di sini. Marilah kita sama-sama menutup mata. Karena saya ingin teman-teman juga bisa merasakan apa yang saya rasakan sejak saya lahir hingga saya sampai seperti sekarang. Kalau teman-teman sudah memejamkan mata, maka teman-teman tidak melihat apapun. Inilah yang saya rasakan sejak saya lahir hingga saat ini, dan mungkin sampai saya meninggal nanti. Teman-teman bisa bayangkan dalam kondisi seperti ini, saya harus berjuang melawan keterbatasan saya. Teman-teman, kalau saya diizinkan untuk bertanya, kalau saya diizinkan untuk bertanya kepada hati teman-teman, maka izinkanlah saya untuk mendengar jawabannya dari hati teman-teman saat ini. Selama ini kita selalu mengeluh, kita selalu putus asa, kita selalu gampang menyerah, kita merasa hidup kita terbatas. Padahal Allah sudah berikan kesempurnaan. Maka apa yang terjadi seandainya saja detik ini, saat ini, Allah ambil nikmat penglihatan itu dari mata kita semua. Saya minta teman-teman untuk membayangkan apa yang akan terjadi seandainya teman-teman mulai hari ini tidak lagi bisa melihat wajah kedua orang tuanya. Bayangkan mulai hari ini teman-teman tidak bisa lagi melihat isi dunia ini. Bayangkan teman-teman mulai hari ini tidak bisa lagi berjalan dengan baik karena harus dituntun. Bayangkan teman-teman mulai hari ini sekolah menjadi susah, kerja menjadi susah karena tidak ada penglihatan. Dan bayangkan seandainya saja Allah tidak hanya ambil penglihatan itu hari ini, tapi Allah juga ambil tangan dan kaki kita. Lihat rekan kita yang ada di video tadi. Saya ingin teman-teman merenungkan kembali apa yang akan kita lakukan kalau kita tidak punya tangan, tidak punya kaki. Bayangkan rekan kita yang ada di video tadi. Mereka begitu susahnya bergerak. Saya ingin teman-teman merasakan seandainya tangan itu tidak ada kita miliki, kaki itu tidak ada kita miliki, sungguh terbatasnya hidup kita. Selama ini mungkin kita bilang gak mungkin Allah akan ambil, mustahil Allah akan cabut. Tapi ingat bahwa Allah akan memberikan azab bagi hambanya yang tidak pandai bersyukur. Maka kita ingat kembali, ketika mata itu masih kita miliki, ketika tangan kita masih lengkap, ketika kaki kita masih ada, kita pakai buat apa mereka itu? Kita gampang banget galau, gampang menyerah, gampang putus asa. Padahal Allah berikan kesempurnaan buat kita. Saya ingin bayangkan teman-teman yang tunanetra, mereka nulis susah. Mereka yang tidak punya kaki, tidak punya tangan, mereka bergerak susah. Tapi mereka tembus keterbatasan yang mereka miliki. Lalu gimana dengan kita teman-teman? Kita yang sudah diberikan kesempurnaan yang begitu luar biasa, apakah layak bagi kita untuk membatasi diri kita? Kita batasi diri kita dengan kalimat galau, kita batasi diri kita dengan keputusasaan, sementara batas kita di langit masih tinggi sekali. Maka mulai hari ini teman-teman, saya ingin teman-teman mulai untuk menyingkirkan keterbatasan itu. Saya ingin teman-teman bisa merasakan
anggota tubuh yang begitu sempurna yang teman-teman miliki. Boleh diucapkan dalam hati, ya Allah, terima kasih Kau sudah berikan aku mata yang sempurna. Terima kasih sudah diberikan tangan yang lengkap. Terima kasih sudah diberikan kaki dan indera lain yang berfungsi dengan baik. Teman-teman rasakan tubuh teman-teman akan merespon. Ucapkan terima kasih sama anggota tubuh kita dalam hati saja. Maka teman-teman akan merasakan respon yang begitu luar biasa. Ini adalah tubuh kita yang selama ini kita lupakan, kita gak pernah cintai. Ini tubuh yang begitu luar biasa Allah berikan yang selama ini kita batasi. Dan tubuh ini mendambakan, teman-teman, mendambakan untuk bisa optimal. Dia mendambakan untuk teman-teman cintai sehingga teman-teman bisa menjadi sosok yang optimal. Kalau kita tengadah, kita akan rasakan begitu tingginya langit ini, bahkan belum ada yang bisa mencapai. Itulah batasan yang sudah Allah tetapkan buat kita. Masih tinggi, teman-teman. Bukan di dalam hati kita, bukan di dalam ekonomi kita, bukan di dalam fisik. Tapi batasan kita sudah ditetapkan ada di langit. Maka sebelum kita bisa menjangkau langit, maka selama itu pula kita mampu menjadi manusia yang luar biasa. Teman-temanku, Bapak Ibu guru yang luar biasa. Sekarang dengan mengucap rasa syukur, dengan mengucap terima kasih, silahkan membuka matanya. Ya. Silahkan mengucapkan syukur karena ternyata kita masih dikaruniai kenikmatan yang begitu luar biasa. Mungkin selama ini kita sudah terbatas oleh pikiran kita sendiri bahwa kita tidak bisa apa-apa, kita kurang, kita tidak sempurna. Tapi percayalah, saya yang ada di hadapan teman-teman pun jauh lebih tidak sempurna daripada teman-teman yang ada di hadapan saya. Dan dalam kesempatan ini, untuk mengakhiri training Sky is Your Limit ini, saya mau kita semua berdiri bergandengan tangan, boleh dengan samping kanan kiri. Kita akan bernyanyi bersama untuk melambangkan bahwa kita ingin menjadi pribadi yang baru. Kita percaya bahwa kita mampu. Dan untuk itu saya panggilkan calon istri saya, Isya.